Oke, sekarang kita akan coba membuat proyek manajemen. Jadi pertama-tama kita harus menyimpan file tersebut. Misalnya saya di sini menyimpan filenya itu di desktop saja. Saya di sini namanya software development. Kemudian save. Nah, di sini biasanya kan kalau mau membuat proyek itu pasti adalah catatan-catatan kertas gitu. Di sini saya misalnya buat di notepad. Saya membuat software development berarti kan ada tahapannya tuh. Saya sesuai dengan SDLC yaitu planning, analysis, design, implementation. Nah, berarti di sini dia ada 4 tahap ya. Di sini saya bikin planning. Nah, tadi tahap di planning itu ada apa aja sih? Survei sama perencanaan. Saya bikin survei, perencanaan. Lalu tahap analisis. Dia tahap analisis itu adanya apa? Manajemen proyek. Di sini bikin manajemen proyek. Lalu ada desain. Nah, di tahap desain ini ada apa aja tadi? Front end, back end, sama UX misalnya. Jadi kita bikin front end, back end, sama UX. Lalu tahap keempat implementation. Ada apa aja di sini? Beta testing sama maintenance. Beta testing, maintenance. Lalu setelah sudah dibuat, kita bikin hierarkinya nih. Misalnya survei dan perencanaan kan tadi milik planning. Jadi kita drag, kita pilih yang indent text. Jadi secara otomatis dia ini ada di planning. Lalu analisis tadi ada manajemen proyek, desain front end, back end, dan UX. Terus implementation, beta testing, dan maintenance. Nah, setelah itu kita buat mungkin apa ya, project information ya. Kita tentukan misalnya kan sekarang tanggal 13 Juni. Saya mau mulai tanggal 16. Berarti kalau udah oke gitu. Nah, terus kita bikin di sini kita tentukan masing-masing durasinya. Misalnya survei, saya pengennya survei itu 2 hari, kemudian perencanaannya 1 hari. Maka nanti akan muncul di sini diagram Gantt. Lalu manajemen proyek itu saya bikin 2 hari aja. Lalu desain front end mungkin 2 hari, back endnya mungkin 3 hari, terus UX 1 hari misalnya. Lalu beta testing saya bikin durasinya 3 hari. Untuk maintenance saya buat mungkin 2 hari. Nah, setelah kita menentukan durasinya, kita buat ID masing-masing dari si hierarki ini. Mungkin biar lebih gampang kita ke format dulu ya. Kita bikin project summary text. Lalu outline numbernya. Nah, di sini kan udah jelas nih, di sini ada hierarkinya 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, untuk membuat ID-nya kita buat di
predecessor. Misalnya di sini tahap planning, saya pengennya tahap perencanaan itu selesai setelah si survei. Berarti kita bikin di sini ID-nya survei 2. Maka diagram chart gens-nya bakalan bergeser seperti ini. Lalu untuk tahap analisis manajemen proyeknya itu bisa selesai saya pengennya setelah si tahap perencanaan. Berarti kita bikin di sini. Oke, di sini udah benar. Mungkin sini saya bikin manual 3 ya mungkin. Nah, lalu untuk tahap desain front end saya pengen setelah si tahap analisis gitu. Berarti kita bikin di sini namanya front end itu setelah si manajemen proyek. Nah, begitu juga yang back end dan UX. Tapi di sini saya ingin setelah kita mengerjakan front end, back end dan UX-nya itu berbarengan gitu dikerjakan. Itu mungkin bisa dilakukan seperti ini. Kan back end berarti di sini. Lalu untuk melakukannya kita tinggal samakan saja ininya, ID-nya. Tadi kan ID-nya 7. Jadi seperti ini. Artinya ini pengerjaan back end dan UX itu bersamaan setelah si front end. Lalu beta testing. Beta testing dilakukan setelah desain UX. Berarti bisa dilakukan seperti ini. Lalu maintenance itu dilakukan setelah beta testing. Nah, jadi seperti ini bentuk diagramnya. Kemudian di video berikutnya kita akan mencoba membuat resource ya.